Halo sahabat Dian Rana dimanapun berada, bertemu kembali sama saya Dian Rana. Dan hari ini tanggal 3 Agustus tahun 2023, seperti permintaan teman-teman semua di video sebelumnya, untuk direkam ya nonstop dari arah jembatan Pulau Balang yang ini menuju ke Balikpapan. Jadi kita akan rekam kondisi saat ini ya, akses ke jalan Pulau Balang ini dari jembatan Pulau Balang menuju ke jalan Peti Kemas yang ada di Balikpapan, yang sudah dikerjakan menghubungkan dari jalan tol ya, jalan tol IKN yang segmen 5A sampai dengan segmen 3B. Nah, ini saya rekam di awal dari jembatan Pulau Balang ya yang ada di IKN. Sebagai informasi teman-teman, jalan tol IKN ya, jalan tol IKN ini saat ini yang dikerjakan ada 3 segmen, yaitu ya mungkin berulang kali kita informasikan. Yang pertama adalah segmen 5A, segmen 3B, dan juga segmen 3A. Nah, sekarang saya rekam nonstop ya dari arah jembatan Pulau Balang melalui segmen 5A atau STA 0 sampai dengan segmen 3B atau STA 14. Berarti kalau secara ini ya, secara ukuran jalan tol itu berarti sepanjang 14 km. Tapi kan nanti akan diukur ulang ya dari arah jembatan ini. Nanti kilometer satunya sampai ke tempat 3B itu berapa kilometer. Cuman sekarang sesuai dengan STA itu kira-kira 14 km kalau melalui jalan tolnya. Nah, kalau karena kita melalui jalan akses ya berarti akan lebih, karena kan kita akan putar-putar ya kan cari jalannya. Oke, kita mulai ya explore melalui jalan tol IKN segmen 5A. Nah, ini dia, kita sudah sampai di STA 0 ya, jalan tol IKN. Mungkin video ini akan lama ya karena saya menelusuri jalan akses menuju ke Balikpapan atau ke jalan Peti Kemas yang ada di Balikpapan. Sesuai permintaan teman-teman semua ya. Jadi silakan atur posisi duduk teman-teman semua atau posisi tidur teman-teman semua untuk menyaksikan bersama pemandangan dan kondisi terbaru ya, jalan kerja yang ada di segmen 5A dan juga segmen 3B. Oke, selamat menyaksikan ya kita bersama untuk melihat pemandangan dan juga kondisi-kondisi alam yang ada di proyek jalan tol IKN segmen 5A dan juga 3B. Kebetulan beberapa hari ini ya tidak ada hujan di lokasi IKN maupun di jalan tol, sehingga saya beranikan diri untuk menggunakan motor Vario saya melalui akses ini. Karena kalau seumpama hujan ada hujan beberapa hari, kemungkinan akan sulit dilewati dengan menggunakan motor Matic ya, karena debunya lumayan tebal. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Oh iya, buat gambaran juga buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel-channel IKN. Sebagai informasi, jalan tol IKN ya yang segmen 5A itu panjangnya sekitar 6 km, sedangkan segmen 3B itu panjangnya sekitar 7,2 km. Kalau kita lihat di lokasi segmen 5A juga banyak sudah kegiatan-kegiatan tentang pembuatan box cover ya atau gorong-gorong, dan juga penanaman pohon-pohon di sekitar yang pinggir-pinggirnya kalau kita lihat, dan yang hijau-hijau ya yang di setiap kanan dan kiri. Bagi teman-teman yang masih belum bertanya, itu adalah geomet untuk nantinya sebagai badan tumbuhnya rumput-rumput, karena ditanam gitu kan rumputnya. Nah, ini kita sudah masuk ke lokasi proyek ya melalui jalan akses. Jalan akses ini dibuat untuk memperlancar pengangkutan logistik ya, logistik bahan-bahan proyek. Kalau kita lihat, jadi jalan akses ini sudah tembus teman-teman dari arah jembatan Pulau Balang menuju ke Balikpapan. Oke, kita harus perlahan menelusuri. Nah, kalau kita lihat ya, jalanan ini juga udah lumayan enak untuk dilalui ya, sekelas ini ya, sekelas jalan akses, karena rata dan juga minim gundukan gitu. Karena kalau kita lihat di setiap
lokasi ya, ada itu apa, alat berat apa itu tadi, glider ya, itu untuk scrap gitu, jadi selalu rata kalau kita lihat tuh. Kebetulan saya juga sering ya melalui lokasi ini, jadi saya sudah sedikit hafal ya untuk akses-akses di sini. Namun memang ada beberapa akses yang tiba-tiba dialihkan karena memang mungkin sudah mau dibuka sebagai jalan tol, sehingga aksesnya dialihkan ke kanan, ke kiri, ke tengah gitu. Jadi saya yang sudah beberapa kali ke sini juga kadang-kadang harus pelan-pelan gitu. Nah, di sisi kiri tuh lihat, itu sudah ditanamin pohon-pohon kan tuh. Jadi bisa dibayangkan nantinya di jalan tol ini memang kanan dan kirinya itu akan ditumbuhi oleh pohon-pohon ya yang sudah disiapkan. Selain dari pohon yang liar yang sudah ada ini kan pohon liar tuh yang sudah nampak ini di depan kita. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung juga, di setiap jalan tol atau jalan tol IKN ini ada disiapkan nursery atau persemaian. Kalau jalan tol segmen 3B itu disiapkannya sekitar 54.000 bibit kalau yang sudah siap ya, yang sudah ready untuk ditanam. Itu di sekitar tol. Jadi sudah ada nursery yang sudah disiapkan atau sudah siap bibit-bibitnya itu 54.000 bibit. Itu bantuan dari PPAD. Dan didatangkan dari berbagai wilayah di Indonesia ya. Ada juga pohon buah gitu ya, di situ pohon buah matoa ya. Dan juga pohon-pohon langka lainnya. Kalau di IKN kemarin kita kan sudah bahas tentang pohon yang mulai langka di Kaltim, yaitu pohon buah kapul. Nah, dari tadi kita sudah melewati ya kondisi jalan tol, proyek jalan tol segmen 5A ya. Ini masih kita lewati lokasi jalan tol 5A. Nah, jadi dari tadi teman-teman bisa merasakan ya kondisi jalan aksesnya itu rata gitu. Dan ini saya juga bawainnya nggak terlalu laju ya. Ini paling maksimal 50 km per jam. Nah, ini ada simpangan seperti ini. Saya akan coba berhenti dulu untuk lebih aman ya teman-teman. Kita tunggu dump trucknya lewat dulu baru kita akan melintasi. Cuma nampaknya lensanya udah mulai kena debu nih. Jadi nanti pada saat sudah mulai parah saya akan coba lap dulu ya. Oke, kita go. Waduh, debu. Oh ya, kemarin di video beberapa sebelumnya, di video-video sebelumnya itu saya lupa menggunakan mic eksternal teman-teman. Jadi mungkin kemarin ada yang komen ya, Bang kok suaranya kadang hilang-hilang. Nah, kemarin tuh saya lupa menggunakan mic eksternal karena memang bukan lupa sih, mic eksternalnya ada trouble atau lagi rusak. Jadi kemarin dibaikin dulu dan saat ini mic eksternalnya sudah mulai membaik dan kita sudah mencoba menggunakan mic eksternal lagi, sehingga saya harapkan suara saya lebih jernih dari kemarin ya, biar teman-teman juga nggak terganggu dengan suara kecil saya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini debunya lumayan parah nih. Nanti saya coba lap deh nanti lensanya kalau sudah mulai gelap. Ini dari tadi kita masih ya di melintasi proyek jalan tol 5A. Dan view saat ini yang saya lihatkan adalah view ini ya, kamera bawah, biar teman-teman juga merasakan sensasinya melintasi lokasi-lokasi ini ya. Sebelum nanti lokasi jalan tol ini sempurna, ini sebagai kenangan bahwa kita sudah menjelajahi lokasi jalan tol ini pada saat masih pembangunan. Pokoknya tidak henti-hentinya ya, kita doakan semoga progresnya lancar sampai dengan selesai nantinya. Sehingga video ini akan menjadi salah satu kenangan di masa nanti ya. Amin. Nah, kalau kita lihat dari tadi banyak kegiatan-kegiatan yang kita lewati di beberapa segmen ya, atau di beberapa area ya di lokasi jalan tol 5A ini. Dan
Ini kan kalau kita lihat ada bahasa-bahasa seperti itu, ternyata teman-teman di lokasi ini juga aktif dilakukan penyiraman. Kalau saya lihat ya, ini kan tadi eh, panas ya dari pagi, tapi ada kayak semacam ini apa kayak disiram gitu. Berarti ini ya supaya mengurangi debu untuk para pekerja proyek di sini. Oke, kita sudah mulai memasuki jalanan yang mulai bergelombang ya. Nah, seperti ini nih. Ini kan kita melalui jalan ini ya, badan jalan tol nih. Nah, seperti ini kita harus mengetahui akses-akses yang untuk ke arah Balikpapannya. Nah, ini dia. Ini masih ya, masih di segmen 5A, teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan perbatasan antara segmen 5A dengan segmen 3B karena di Simpang Tempadung ya. Dan truknya lumayan gede-gede di sini, teman-teman tuh, untuk yang ngangkut-ngangkut tanahnya. Oh, tebel kan ini debunya di sini nih. Karena ini jalan akses dan panas beberapa hari terakhir kan di lokasi IKN maupun di lokasi jalan tol IKN ini, teman-teman. Di sini tinggi banget nih, di sebelah kiri sudah dilapisi juga dengan geomet tuh kalau kita lihat. Oh ya, di segmen 5A juga nanti kan ada jembatan satwa ya, jembatan satwa sesuai desain kan kalau kita lihat ya. Mungkin nanti pada saat sudah mulai dibangun, seru juga kita liput nanti. Cuman saya belum begitu tahu di mana lokasinya, STA berapa ya untuk nanti rencana jembatan satwa. Kita nantikan saja. Oke, kita lewat ke arah kanan. Birunya langit ya menemani kita tuh. Dengan awan-awan yang menggumpal, tidak terlalu panas untuk hari ini. Wih, di sini juga ramai itu teman-teman ya, kegiatan pekerja. Jadi memang kalau kita lihat di setiap area gitu ada beberapa pekerjaan yang terus dilakukan ya. Jadi kalau kita lihat mungkin ini mana area yang sudah siap dikerjakan itu yang dikebut juga kan. Sama halnya dengan yang ada di segmen 3B dan juga 5A, di mana area yang sudah siap dikerjakan itu yang dikebut. Atau juga di Jalan Sumbu Kebangsaan kan, itu juga sama. Pengerjaan MUT-nya di mana lokasi area yang sudah siap itu langsung dikerjakan. Jadi nggak menunggu nih, tidak menunggu dulu ngambil dari arah 1 ke arah 2 ke arah 3, nggak begitu, tapi mana yang area yang siap itu yang dikerjakan gitu, kalau kita lihat ya. Nah, ini udah sampai sini gimana teman-teman? Ini masih di 5A ya teman-teman. Masih di lokasi proyek jalan tol segmen 5A. Mungkin buat teman-teman yang ingin ngopi dulu silahkan. Karena ini videonya lumayan panjang. Nah, seperti ini ada jalan-jalan akses seperti ini kan. Kalau yang belum ini paham mungkin agak-agak susah. Cuma sudah ada kok rambu-rambunya juga disiapkan oleh segmen 5A ini ya. Rambu-rambu kemana kita lewat. Kayak tadi tuh udah ada rambu-rambu harus kemana lewatnya gitu. Jadi sudah ada di kalau kita lihat rambu-rambunya juga. Jadi terbantu juga untuk kita akses kemana gitu. Cuman ada suatu ketika kalau seumpama lokasi baru dialihkan, nah itu kadang-kadang kan belum sempat dipasang rambu, nah itu kadang uh, agak bingung gitu.
Nah, ini kanan. Enggak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kan nampaknya baru ya, baru dibuka juga tuh. Ini tadi kan, ini baru nih, baru dibuka untuk akses. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa akses-akses baru gitu untuk dilalui. Jadi memang kalau yang belum pernah kesini mungkin agak sulit ya dan tidak disarankan nih. Nah, ini sudah dekat dengan perbatasan antara segmen 5A dan juga 3B ya teman-teman. Yaitu ini namanya Tempadung di lokasi ini. Yang dinamakan Tempadung itu di sini ya teman-teman. Kita sudah mendekati lokasi proyek jalan tol segmen 3B ya, yang dekat dengan lokasi Jalan Peti Kemas di Balikpapan. Dan mungkin saya sudah sering banget ya liput di lokasi 3B ya, jalan tol segmen 3B, sehingga di sana saya lebih hafal nih jalur-jalurnya karena udah sering banget bolak-balik gitu. Cuma kalau ke segmen 5A ini saya hanya beberapa kali saja untuk jalan-jalan ke Jembatan Pulau Balang melalui jalan ini kalau pas panas. Tapi kalau pas nggak panas saya hanya sampai di 3B saja. Wih, lihat jalanannya, mantap kan? Untuk off-road. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada mes ya, mes pekerja di lokasi jalan tol ini tuh. Wih, ratanya. Dulu juga saya pernah ya membuat video ke lokasi ini, cuman emang nggak tembus ke jembatan. Waktu awal-awal dulu baru mulai mau dibuka. Mungkin teman-teman bisa membedakan ya kondisi waktu saya waktu itu ya dan saat ini. Ini lumayan bagus, tapi saya sih berharapnya jalan akses ini tetap ada sampai nanti jalan tolnya selesai. Wih, ada yang trouble nih teman-teman. Karena jalan akses ini juga lumayan bisa digunakan ya sama kita-kita untuk yang nggak punya mobil. Biar bisa tetap jalan-jalan ke Jembatan Pulau Balang. Amin. Ya semoga aja ya jalan aksesnya tetap diperbaiki gitu atau diadakan. Coba kalau kita lihat sih jalan akses ini melalui ini ya, badan jalan tol tuh kayak gini, seperti ini. Wih, di depan sana lumayan ramai ya. Ini masih di segmen 5A ya teman-teman. Ini sebentar lagi kita akan memasuki segmen 3B yang ini ya, yang panjangnya 7,2 km. Itu kalau secara jalan tol ya. Kalau secara jalan akses kan pasti akan lebih panjang karena kita muter-muter, kadang belok, kadang muter, kadang lurus. Jadi mungkin akan lebih panjang ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai ya di perbatasan antara jalan tol segmen 3B dengan segmen 5A. Nih yang ini ya. Kita akan terus lanjut menelusuri jalan akses menuju ke Jalan Peti Kemas yang ada di Balikpapan. Nah, ini kita sudah memasuki lokasi segmen 3B ya, yang panjangnya 7,2 km. Oke, tetap semangat teman-teman untuk menyaksikan ya kondisi jalan akses menuju ke Balikpapan dari Jembatan Pulau Balang.
Seperti halnya ya di lokasi jalan tol segmen 5A, di jalan tol segmen 3B juga sama. Pengerjaannya saat ini kalau kita lihat tentang penimbunan dan juga ini ya, pangkas bukit serta ada juga penanaman pohon teman-teman di lokasi ini di sekitaran tolnya. Karena di tol ini sudah disiapkan nursery ya, nursery yang ada di STA 12 ya. STA 12 itu sudah disiapkan nursery dengan bibit-bibit pohon yang sudah didatangkan itu sekitar 54.000 bibit pohon yang didatangkan dari bantuan PPAD itu dari berbagai wilayah ya yang ada di Indonesia. Gimana, mantap kan jalan aksesnya, kita bisa melintasi dengan sangat baik ya saya menggunakan motor Vario ini teman-teman, motor Vario Matic. Ini dengan sangat mudah saya lalui ya untuk jalanan akses ini. Cuma memang syaratnya adalah panas minimal 3 hari. Kalau seumpama hujan ya harus pakai motor trail seperti pesan teman-teman. Oke, kita ke arah kiri aja ya, karena melintasi jalan tol yang kemarin sudah kita review juga di STA 7 sampai 7500 ya. Ini di sini juga sudah mulai rata ya, dan kanan dan kiri sudah dipasangin juga geomet. Sama yang kita lihat juga kemarin di lokasi jalan tol ini yang dikerjakan beberapa area gitu, mana yang siap itu yang dikerjakan langsung dengan timbunan gitu kan. Nah ini seperti ini sudah rata ya di lokasi STA 7 sampai 7, di STA 7 ya, di STA 7 ini udah mulai rata seperti ini. Kemarin kita sudah review di bawah, jadi buat teman-teman yang ingin lebih detail, lebih jelas di lokasi ini silahkan tengok video saya sebelumnya ya, yang saya menggunakan drone. Kalau saat ini khusus saya gunakan adalah kamera di bawah untuk mengajak teman-teman semua menyaksikan apa yang saya rasakan di sini, biar teman-teman merasakan juga nih, oh seperti ini nih. Nah, Ikam. Nah, ini dia ya teman-teman di lokasi segmen 3B. Di segmen 3B juga di lokasi ini nih, kalau kita lihat banyak pengerjaan ini timbunan ya, dan juga di sini ada pengerjaan pel slab teman-teman. Ini kalau sebelumnya ya, di video sebelumnya yang saya pernah kesini saya review waktu itu jalanan ini, waduh. Bahkan kita bilang sangat mustahil gitu bisa diratakan, ternyata pada saat sudah dikerjakan kita sudah bisa lihat nih sampai saat ini, oh ternyata secepat ini juga ya. Insya Allah bisa terlaksana untuk di 2024, amin. Nah ini kita sudah lewat di lokasi akses yang dekat dengan ini ya teman-teman. Di lokasi ini tuh dekat dengan Teluk ya, Teluk Balikpapan. Dan dari tadi kita bicara ya, banyak juga teman-teman yang akhirnya, Bang itu jalan tolnya kemana-kemana sih gitu, kok ada jembatan. Nah, jembatan itu teman-teman adalah penghubung antara kota Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara. Jadi ke IKN, kalau jalan tol ini udah selesai, itu sementara akan melalui jembatan itu ya, jembatan Pulau Balang itu untuk ke IKN dari Balikpapan. Nah nanti pada saat sudah ada segmen 4 yang melalui jalan yang ada terowongan bawah laut, nah baru nanti dari Balikpapan itu tidak menggunakan jembatan itu lagi, maksudnya tidak melalui jembatan itu lagi, tapi melalui segmen 4 yang nantinya akan ada terowongan bawah laut. Nah disitulah nanti pada saat itu sudah selesai, dari Balikpapan ke IKN itu sekitar 30 menit ditargetkan gitu teman-teman. Jadi lebih dekat, aksesnya lebih dipangkas lagi kan. Nah ini kalau kita lihat ya, ada penyiraman juga nih di lokasi jalan akses tol 3B ini. Mantap ya. Ini kayaknya kameranya udah mulai buram-buram, mau saya lap nanti.
Oh iya, ini kayak buram-buram nih. Saya berhenti dulu ya. Kita lap dulu kameranya. Karena dari tadi kita melalui debu-debu jalanan yang manja. Saya lap dulu. Oke. Gimana? Udah cerah belum? Cerah sudah ya. Oke, kita lanjut lagi ya, menelusuri jalan akses sampai dengan ke Jalan Peti Kemas yang ada di Balikpapan. Oh ya, dari tadi ya, buat teman-teman yang mungkin lupa menekan tombol subscribe, yuk tekan tombol subscribe sekarang ya. Biar kita bersama terus ya sampai dengan IKN ini menjadi kebanggaan kita bersama. Amin. Saya akan coba atur kecepatan ya, karena di sini sudah mulai nampak ya di lokasi ini. Saya sudah hafal sih kalau di sini karena sudah sering banget lewat di sini ya di lokasi segmen 3B ini. Mungkin buat teman-teman yang sudah mengikuti saya lama, segmen 3B itu paling sering saya review ya. Selain dekat dengan Balikpapan, lokasi ini juga paling dekat dengan tempat tinggal saya. Jadi saya sering banget ke sini. Kalau ke 5A ya, ke 5A yang di dalam sana, itu kalau seumpama panas seperti ini pasti saya ke sana, tapi kalau ada hujan agak susah gitu, karena kalau dari arah Penajam itu keliling lagi. Keliling ke arah Penajam itu sekitar bisa mencapai 3 atau 4 jam baru sampai. Jauh banget kan karena keliling. Nah, ini dia ya, kita melalui akses yang sudah dibuat. Sebenarnya akses ini sudah lama ya teman-teman. Ini akses jalan masyarakat yang untuk ke kebun. Nah, ini akses ini. Cuman saat ini sudah mulai dibaikin ya, tuh seperti ini. Sudah mulai bagus lah kita lewatin ya. Sudah nyaman untuk dilalui kendaraan motor seperti kita. Dan kalau ini lokasinya ini di sebelah jalan tol ya. Kalau di proyek jalan tol 3B ini, jalan akses ini berada di sebelah jalan tol. Jadi bukan di badan jalan tolnya. Kalau di segmen 5A tadi kan kita ada melintasi jalan akses atau badan jalan tolnya ya. Kalau di sini saat ini kita lalui ini adalah di pinggir jalan tolnya. Nah, ini yang saya lewatin ini adalah STA 9. Saat ini sudah melalui atau kita lalui ini STA 9. Nah, ini dia ya. Di sini juga di lokasi STA 9 kalau saya lihat tadi ada lampu dengan penerangan solar cell ya di sini. Kalau saya lihat tadi di simpang tadi, berarti untuk apa? Lembur. Nah, kalau kita lihat nih di kanannya di kiri sana itu adalah badan jalan tol, dan kita di kanan ini di pinggiran badan jalan tol. Jadi beda ini ya, beda yang kita lalui beda. Nah, di kiri sana itu adalah badan jalan tol segmen 3B ya. Kita sudah sampai di STA 8, teman-teman. STA 10 kok STA 8. STA 10, mohon maaf. Kita sudah sampai di STA 10 jalan tol segmen 3B. Nah, ini jalan akses ya teman-teman, jalan akses. Kalau jalan tolnya ada di sebelah kiri yang sedang dikerjakan. Pengerjaan kalau kita lihat pengerjaannya masih seputar ini ya, box covered atau gorong-gorong di sebelah kiri tadi di STA 10. Dan kalau kita lihat juga di lokasi jalan akses ini dilengkapi dengan rambu-rambu tuh. Ada maksimal 20 km per jam. Lengkap nih. Keren kan? Dan jalan akses ini teman-teman, ini mantep, mulus. Bisa teman-teman rasakan juga kan?
Ini meskipun tengah hari, teman-teman, ini lokasi ini sejuk karena mungkin masih banyaknya ini ya pohon-pohon liar ya. Di tengah hari teman-teman saya melalui jalan akses ini. Nah, kita sudah sampai di STA 11 ya. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki STA 12 dan 13 yang ada PL Slab ya teman-teman. Di STA 11 juga ada PL Slab, cuma kita mungkin nggak akan melalui PL Slabnya karena berada jauh ya. PL Slabnya di badan jalan kan, ini kan akses dari PL Slabnya itu agak jauh kalau di STA 11. Beda dengan STA 13, itu badan aksesnya kita melalui dekat dengan PL Slabnya. Oke, kita ke kanan ya, karena anginnya ada ke arah kiri. Kita berhenti dulu karena kasih jalan. Ini truk-truk molen di jam tengah hari ini masih lalu lalang ya di lokasi segmen 3B ini. Ini kalau di tolnya atau di badan jalan tolnya itu ada di STA 11. Nih, dilihat ada tiang ini kan, tiang lampu nih. Ada tiang lampu yang di pasang solar cell ya. Nah, untuk malam hari biar terang kan. Jadi di sini ada lampu-lampunya di jalan akses ini teman-teman. Kalau kita lihat tuh kan, di kiri ada, di kanan ada tuh. Nah, di arah kiri sebelah bukit itu jalan tolnya. Ini STA 11 masih ya. Karena kita putar-putar nih. Nah, ini sudah memasuki dekat dengan STA 12. Ini sudah ada beberapa yang dicor ya di lokasi ini. Nih kan kalau kita lihat ada semacam bekas penyiraman ya tuh. Padahal tidak ada hujan sih. Ini disiram ini supaya berkurang debunya. Tuh. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi STA 12 yang ada di Jalan Tol 3B. Di STA 12 juga di sini ada persemaian ya. Cuman saya nggak mampir ke sana. Video ini saya khusus untuk mempersembahkan buat teman-teman yang penasaran ya, dari jembatan Pulau Balang sampai ke Balikpapan. Nah, ini sudah saya berikan videonya, jadi ada gambaran buat teman-teman ya. Kita sudah sampai di STA 12 ya. Di STA 12 ini naik gunungnya lumayan tinggi nih teman-teman. Jadi di STA 12 sampai dengan STA 13 ini sudah dilakukan penimbunan pilihan sesuai dengan yang kemarin kita liput ya di beberapa video sebelumnya.
Dan juga di lokasi ini ada ini teman-teman, apa namanya, Direct Sikit ya. Kita akan melintasi juga atau melewati Direct Sikit, kantor Direct Sikit ya. Kantor Direct Sikit. Direct Sikit itu kantor ya, kantor sementara proyek jalan tol IKN segmen 3B. Ini ada di sini. Nah, kita sudah melewati ya kantor Direct Sikitnya tol 3B nih, ini. Oke, kita lewat yang kanan sesuai dengan petunjuk arah. Sebentar lagi kita akan sampai di Jalan Peti Kemas ya, atau lokasi akhir dari video ini. Tidak terasa ya, hampir 40 menit ternyata ya perjalanan kita atau video saya ini. Kita bersama untuk video kali ini. Mungkin ini video terlama kali ya. Dan buat teman-teman semua yang tadi sudah berbaring ya, duduk manis, bisa beranjak berdiri. Karena sebentar lagi kita akan selesai ya videonya. Terima kasih buat teman-teman semua. Nah, ini ya di sebelah kiri ini PLS Lab ya, yang ada di STA 13. Ini mungkin buat teman-teman yang sudah lama ikutin saya sudah tahu lah ya, lokasi ini sering banget saya liput. Hampir setiap ke jalan tol saya pasti liput ini. Oke ya, buat teman-teman semua, kita hampir 40 menit bersama di video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan jangan ragu ya, tetap ya, tinggalkan like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga nih bagi teman-teman yang gabut ya, silakan aja tekan tombol lope ya yang ada di bawah video ini. Bisa dipilih ya berapanya. Oke, ini sudah selesai videonya untuk hari ini. Pokoknya kita doakan bersama, semoga teman-teman pekerja semua, baik itu di jalan tol, di IKN, dimanapun ya, semua berjalan lancar, tidak ada kendala, dan juga sehat-sehat semua. Dan tentunya teman-teman Dian Rana, sahabat Dian Rana di rumah selalu sehat, kita tetap bersama, dan tetap ya kita patuhi aturan yang berlaku. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke teman-teman, demikian ya video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan ternyata dari jembatan Pulau Balang sampai ke sini, ke segmen 3B ya, di jalan ini, Jalan Peti Kemas ini, itu 40 menit karena kita belasak-belasak tadi. Ada juga tadi hampir salah jalan karena kan kita menggunakan akses kerja ya, akses kerja proyek. Saya pakai motor Vario ini nih, lihat tuh, pakai Vario, tembus juga. Tapi memang beberapa hari terakhir ini panas di sini, nggak hujan. Tapi kalau sudah hujan, kayaknya tadi kita nggak akan bisa lewat karena debunya itu tebal banget. Dan mungkin buat teman-teman ya, sebagai informasi, tadi itu jalan akses kerja, bukan jalan umum begini ya. Jadi ya kondisinya seperti itu, berubah-berubah juga kan. Kadang pada saat digali ya dialihkan gitu. Jadi kalau yang nggak sering lewat situ akan kesusahan mencari aksesnya karena berubah-berubah sih di dalam sana. Dan begitu ya tadi, ini permintaan teman-teman semua yang minta coba direkamkan ya, dari jembatan Pulau Balang ke jalan Peti Kemas ini. Dan ini sudah saya lakukan. Pokoknya saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan nantikan video selanjutnya. Bye-bye.